meningkatkan persaingan antar siswa di sekolah. Saya ulangi sekali lagi, jalur undangan masuk perguruan tinggi meningkatkan persaingan antar siswa di sekolah. Baik, mari kita beri tepuk tangan untuk memberi semangat kepada kedua tim. Sudah siap? Dewan juri sudah siap? Baik, kita mulai. Kami persilakan kepada pembicara pertama dari tim Pro untuk menyampaikan argumentasi. Waktu kami beri 5 menit, dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, tim kontra yang kami banggakan serta hadirin berbahagia. Anak Indonesia memiliki segudang prestasi. Tanpa kita sadari, dengan banyaknya prestasi yang telah diraih oleh siswa Indonesia, pemerintah harus memberikan apresiasi kepada mereka semua. Maka kami dari tim pemerintah akan melaksanakan mosi, yaitu jalur undangan masuk perguruan tinggi meningkatkan persaingan antar siswa di sekolah. Maka definisi dari mosi kali ini yang pertama adalah jalur undangan, yang berarti jalur yang diberikan oleh pemerintah kepada siswa terpilih. Kemudian perguruan tinggi, yang berarti jenjang lanjutan pendidikan yang lebih tinggi dari tingkat SMA sederajat. Selanjutnya lagi ada persaingan, di mana definisinya adalah kegiatan uji gigi untuk mencapai suatu tujuan. Maka saya sebagai pembicara pertama akan menjelaskan mekanisme, kemudian dampak ke depan, serta penjelasan dari mosi ini. Kemudian pembicara kedua saya akan menjelaskan dari sisi psikologi, kemudian ekonomi dan kualitas sumber daya manusia, dan pembicara ketiga saya akan membicarakan mengenai rangkuman dan memperkuat kembali argumen dari tim kami. Maka kami sebagai tim pemerintah akan memberikan limitasi dari mosi kali ini, jalur undangan masuk perguruan tinggi meningkatkan persaingan antar siswa berprestasi tingkat provinsi, nasional, internasional di sekolah. Dan ini perlu digarisbawahi tidak ada hubungannya dengan jalur SNPTN, SBMPTN, dan jalur seleksi lainnya. Maka kami akan menjelaskan mekanisme mengapa kami akan melaksanakan mosi kali ini. Yang pertama, mekanisme dari mosi kali ini agar dapat direalisasikan. Yang pertama adalah pemerintah akan mendata perolehan prestasi siswa, dan siswa tersebut sudah sering mendapatkan prestasi. Yang kedua, jalur undangan ini sepenuhnya akan dipromosikan oleh pemerintah, tapi nanti pihak perguruan tinggi akan menyesuaikan dengan kualifikasi standar dari perguruan tinggi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah siswa berprestasi tingkat SMA sederajat dan mereka bebas memilih fakultas. Dan yang keempat adalah mereka akan diberikan kesempatan untuk meraih beasiswa, namun ini akan disesuaikan dengan latar belakang kehidupan anak. Mari kita ambil contoh, yaitu anak tersebut memiliki kualitas hidup rendah, maka pemerintah akan memberikan kesempatan anak tersebut untuk mendapatkan beasiswa bidik misi. Dan yang kelima, ini disesuaikan dengan tingkat prestasi mereka. Di sini mekanismenya, jika mereka mendapatkan prestasi di tingkat provinsi, maka pemerintah setempat atau pemerintah provinsi tersebut akan mempromosikan siswa berprestasi tersebut untuk mendapatkan perguruan tinggi di provinsi mereka. Maka dampak ke depan apabila mosi ini dapat kita realisasikan, jalur undangan masuk perguruan tinggi meningkatkan persaingan antar siswa berprestasi di sekolah. Yang pertama, siswa akan termotivasi untuk meraih prestasi lebih banyak lagi. Hadirin berbahagia dan dewan juri yang terhormat, jika mereka terpacu untuk memperoleh prestasi, maka yang pertama adalah pemerintah juga akan menjalankan cita-cita bangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesejahteraan umum nanti akan dijelaskan oleh pembicara kedua saya dari segi ekonominya, dan mencerdaskan kehidupan bangsa akan dijelaskan pembicara kedua saya di segi pendidikannya. Perlu kami garisbawahi, jalur undangan ini adalah jalur khusus yang akan dipromosikan dan difasilitasi oleh pemerintah kepada siswa berprestasi. Jika siswa terpacu, maka apresiasi pemerintah ini akan meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia. Bisa kita bayangkan jika kualitas sumber daya manusia yang ada di negara kita meningkat, yang terjadi adalah perkembangan dan pembangunan bangsa pun akan semakin cepat sesuai dengan era globalisasi saat ini. Hadirin berbahagia, maka dewan juri terhormat, mosi ini akan berdampak positif bagi perkembangan kualitas Indonesia dan mendukung perkembangan
perkembangan dan pembangunan negara kita. Maka saya sebagai pembicara pertama, terima kasih. Demikian tadi pembicara pertama dari tim Pro. Selanjutnya kami persilakan kepada pembicara kedua dan pembicara pertama dari tim kontra yang akan disampaikan oleh Handi Jovian. Pembicara pertama, Handi Jovian, saya persilakan untuk menyampaikan argumentasi dalam waktu 5 menit dimulai. Mohon maaf, kami persilakan pembicara pertama untuk menyampaikan argumentasi selama 5 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan Bapak Ibu Dewan Juri serta rekan dari tim Pro yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Handi Jovian, saya selaku pembicara pertama dari tim kontra. Baiklah, sebelum saya masuk ke argumen kami, saya akan terlebih dahulu menyanggah apa yang dikatakan oleh pembicara pertama dari tim Pro. Di sini banyak sekali kejanggalan yang terjadi dalam argumen yang disampaikan oleh pembicara pertama. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati serta para hadirin yang berbahagia, argumen-argumen yang kami rasa tidak masuk akal dalam argumen dari tim Pro yang pertama. Kita ketahui bersama dalam penjelasannya, mereka hanya menyebutkan persaingan dalam prestasi. Kita tahu bersama bahwa prestasi bisa dikejar di jenjang provinsi bahkan nasional seperti yang dikatakan tim Pro. Dan kita tahu bersama bahwa kita bersekolah di SMA yang terlebih khususnya untuk mendapatkan jalur undangan masuk ke perguruan tinggi negeri tidak hanya sebatas mereka mengejar prestasi-prestasi di luar sekolah. Bagaimana dengan prestasi yang mereka dapatkan di sekolah, dengan prestasi yang mereka dapatkan selama 3 tahun di sekolah. Alangkah sempitnya pemikiran dari rekan Pro tadi yang mengatakan bahwa jalur undangan hanya dikhususkan untuk mereka yang mempunyai prestasi di bidang akademik maupun non-akademik di tingkat provinsi maupun nasional. Karena kita tahu bersama bahwasanya pemerintah menetapkan bahwa jalur undangan masuk ke dalam perguruan tinggi disebut dengan SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Itu adalah suatu jalur undangan yang bisa dikategorikan sebagai sebuah jalur undangan untuk masuk ke dalam perguruan tinggi negeri. Ini muncul sebuah ketidakadilan ketika saudara dari tim Pro mengatakan bahwa ini akan memacu siswa yang memiliki prestasi, dan bagaimana siswa yang tidak memiliki prestasi. Ini merupakan suatu ketidakadilan yang terjadi. Sungguh sempit pemikiran dari tim Pro tadi ketika mereka hanya membatasi bahwa jalur undangan hanya bagi siswa yang akan mendapatkan penghargaan di tingkat provinsi, nasional maupun tingkat internasional. Bagaimana dengan apresiasi yang siswa dapatkan dari jenjang mereka bersekolah? Baiklah, saya akan masuk ke dalam argumen kami. Kita tahu bersama bahwa jalur undangan tidak hanya sebatas pemikiran sempit dari tim Pro tadi. Ada juga yang dinamakan dengan jalur SNMPTN. Itu merupakan sebuah jalur undangan yang bisa siswa dapatkan ketika mereka menempuh jenjang di kelas 12 sekolah SMK. Dan kita tahu bersama bahwa untuk jalur undangan masuk perguruan tinggi negeri tidak hanya sekedar menjadi sebuah tolak ukur kita untuk meningkatkan persaingan antar siswa di sekolah. Terkhusus kepada kami sebagai seorang siswa SMK khususnya, kami tidak hanya memfokuskan diri untuk melanjutkan, karena sebagai siswa SMK kita mengenal yang dinamakan dengan BMW. B untuk bekerja, M untuk melanjutkan, W untuk wirausaha. Yang meningkatkan persaingan antar siswa di sekolah ketika menempuh jenjang pembelajaran, kami tidak hanya memfokuskan diri untuk masuk perguruan tinggi, karena kita mengenal B, bekerja. Kita akan bekerja setelah tamat sekolah, berarti kita harus menggali ilmu sebanyak-banyaknya ketika kita menempuh jenjang sekolah untuk dapat mencari pekerjaan yang baik dan lebih baik dari teman kita. Itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kita meningkatkan persaingan untuk, dalam hal ini persaingan positif untuk belajar agar mendapatkan pekerjaan yang baik. Dan kita juga akan menggali sebanyak-banyaknya ilmu yang kita dapatkan di sekolah dengan persaingan antar teman di kelas untuk dapat mendirikan wirausaha yang lebih baik dari teman lainnya. Dan juga kenapa kami memberi batasan untuk SNMPTN seperti yang pemerintah berikan kepada kami? Itu merupakan salah satu faktor yang membuat kami memilih SNMPTN. Itu merupakan faktor lainnya. Bapak Ibu Dewan Juri serta penonton yang berbahagia dan rekan tim Pro, kami menegaskan bahwa pemikiran kami tidak sesempit itu. Kami berpikir jalur yang luas agar kami dapat meningkatkan persaingan antar
bukan sekedar untuk jalur undangan masuk perguruan tinggi negeri. Karena persaingan yang kami maksud tadi adalah persaingan yang positif untuk kami sebagai siswa SMK untuk menempuh atau mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan berwirausaha untuk mendapatkan tempat belajar yang lebih bagus. Itu tempat cara kita memperoleh uang yang lebih baik. Itu merupakan faktor yang menyebabkan kami atau membuat kami meningkatkan persaingan antar siswa atau sesama teman di kelas kami untuk dapat bersaing secara sehat, secara positif. Itu tidak menutup kemungkinan semua siswa dapat mengejar apa yang mereka inginkan dan meningkatkan persaingan. Tidak terbatas hanya siswa yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik di tingkat provinsi maupun nasional dan internasional. Kami tegaskan bahwa kami tidak setuju dengan topik ini. Terima kasih. Iya. Terima kasih tim kontra. Selanjutnya kita akan memasuki sesi yang pembicara kedua yang mana sudah diperbolehkan untuk mengajukan interupsi. Pada pembicara kedua dari tim pro yang akan disampaikan oleh Septara Utu Jahwi Putri. Kami persilakan untuk menyampaikan argumentasinya selama 4 menit dimulai dari sekarang. Dewan Juri yang terhormat, pihak penyangga yang kami banggakan serta hadirin yang berbahagia. Namun sebelum saya menyampaikan argumen-argumen mengapa kami setuju pada mosi kali ini, izinkan terlebih dahulu saya menyanggah dari pembicara pertama pada pihak kontra. Dan sebelumnya mereka mengatakan bahwa kami telah kalah terhadap mosi kali ini. Tapi sepertinya tim kontra tidak mengerti terhadap indikasi yang telah kami berikan, di mana kami memberikan indikasi di mana yang dimaksud dengan jalur undangan ini adalah jalur undangan bagi siswa yang berprestasi pada jalur khusus. Dan juga di sini tim penyangga atau tim kontra lebih fokus kepada siswa menengah kejuruan, di mana sini yang dimaksud siswa adalah siswa SMA sederajat, tidak hanya siswa SMK. Selanjutnya saya akan menyampaikan argumen mengapa kami setuju. Yang dimana saya akan menyampaikan argumen dari 3 aspek. Yang pertama adalah dari aspek psikologi, kedua aspek ekonomi, dan dari sumber daya manusianya. Dari aspek psikologi kita ketahui di mana masa SMA ini adalah masa emas, usia emas, masa emas di mana anak untuk melakukan bersaing di dalam dunia sekolah untuk melanjutkan tingkat selanjutnya, yaitu tingkat perguruan tinggi. Lalu dari segi disiplin, yang kita ketahui jika anak mau untuk bersaing di dunia sekolah khususnya SMA atau maupun SMK, silakan. Tim Pro menyatakan bahwa hanya siswa berprestasi di provinsi, di nasional dan internasional. Tetapi topik kita kali ini adalah persaingan siswa di sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Kami sebelumnya sudah memberikan indikasi, namun saya tidak akan membahas indikasi apa yang akan kita berikan karena saya hanya menyampaikan 3 aspek saja. Selanjutnya, aspek yang akan saya jelaskan adalah jika siswa tersebut mau berprestasi, mau untuk bersaing ke perguruan tinggi, berarti mereka memiliki target tertentu, yang dimana untuk melaksanakan target ini mereka harus mempunyai sebuah ancang-ancang, yang dimana untuk melaksanakan atau mewujudkan ancang-ancang ini mereka harus disiplin dalam waktu. Nah, ini dari dampak psikologi. Dan juga dari sumber daya manusia, dari sisi ekonomi, kita ketahui bahwa 20% anggaran APBN negara ini adalah dari untuk pendidikan, yang mana ini lebih tinggi dari sektor-sektor manapun dalam kementerian negara ini. Nah, tentunya sudah dapat kita lihat peluang anak untuk masuk ke perguruan tinggi itu lebih tinggi, apalagi dengan ada jalur beasiswa bagi yang tidak mampu. Lalu bagaimana bagi siswa yang mampu, yang latar belakangnya dapat dicukupi? Nah, ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap prestasi-prestasinya. Lalu dari segi sumber daya manusia yang kita ketahui, jika memerlukan ajang berprestasi untuk memajukan dirinya, otomatis siswa yang berprestasi, sekolah berprestasi, kota berprestasi, provinsi berprestasi, dan juga negara akan maju, dan juga pembelajaran serta sumber daya manusia di Indonesia pun semakin maju. Sekian, terima kasih. Ya. Ketika tadi pembicara kedua dari tim pro, selanjutnya kami persilakan pembicara kedua dari tim kontra yang akan disampaikan oleh Siti Islamia. Kami beri waktu 4 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelum saya masuk argumen saya akan
memberikan jalur undangan pada siswa yang berprestasi di bidang kabupaten, provinsi, maaf saya adalah di tingkat provinsi, nasional, dan kabupaten saja. Kita tahu bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah kita harus mencerdaskan semuanya, tetapi jika hanya kita melibatkan siswa yang berprestasi saja, yang mana kita bisa analogikan, yang pintar makin pintar, yang bodoh makin bodoh. Baik, terima kasih. Saya akan masuk ke argumen saya. Kita tahu bahwa saat ini jalur untuk masuk ke perguruan tinggi di Indonesia ada 3, jalur undangan, jalur tertulis, dan jalur mandiri. Saat ini memang jalur undangan, saya rasa jalur undangan tidaklah efektif. Karena kenapa? Jalur undangan tidak menyamaratakan seluruh siswa dari seluruh sekolah, dan hanya sekolah yang berakreditasi A yang lebih banyak dimasukkan dalam jalur undangan tersebut. Sekolah dengan akreditasi A sebanyak 75%, sekolah dengan akreditasi B dengan 50%, dan juga sekolah dengan akreditasi C sebanyak 25%. Sungguh hal ini tidaklah meningkatkan persaingan siswa, melainkan menjatuhkan atau membuat siswa tidak berniat untuk masuk jalur undangan tersebut. Kemudian tidak hanya itu, ada pun alasan kami yang memperkuatkan tidak menyetujui KPK kali ini adalah yang pertama, hanya 30% siswa yang dapat diterima di jalur undangan ini. Kita tahu ada berapa banyak anak-anak Indonesia yang ingin masuk ke universitas yang mereka inginkan, tetapi di sini hanya 30%. Ya, terima kasih. Silakan. Terima kasih. Maka dari itulah kami dari tim Pro di sini tidak membahas mengenai sekolah yang berakreditasi, namun kami di sini membahas mengenai siswa yang berprestasi. Meskipun anak tersebut berasal dari sekolah yang tidak berakreditasi tinggi, maka mereka dapat mendapatkan jalur undangan tersebut. Terima kasih. Tapi Anda tidak menyebutkan apa namanya jalur undangan tersebut. Dan juga kita tahu bahwa peraturan jalur undangan di dalam undang-undang itu sebanyak 30% siswa yang hanya diperbolehkan untuk ikut. Kemudian berbeda halnya dengan jalur SBMPTN. Jalur SBMPTN atau jalur tertulis lebih transparan dibandingkan dengan jalur undangan atau SNMPTN, di mana kita tahu sistem penilaian jalur undangan tidak transparan. Di mana terima kasih banyak. Namun di sana tim kontra menjelaskan lebih rinci, maka dari argumen kami menjelaskan kami itu mendukung dari adanya seleksi SNMPTN maupun SBMPTN. Kami di sini lebih menekankan jalur undangan untuk siswa yang berprestasi, bukan jalur undangan SNMPTN, SBMPTN maupun mandiri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi yang saya katakan mencerdaskan kehidupan bangsa, saudaraku. Kita jangan hanya mengutamakan jalur undangan tersebut. Jika kita ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, tentu akan ada jalur-jalur lain yang membuat anak lain itu menjadi cerdas. Jika Anda hanya menyatakan bahwa jalur undangan itu saja yang diutamakan, tentu anak Indonesia tidak akan pernah pintar. Karena kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, yang pintar makin pintar, yang bodoh makin bodoh. Baik, terima kasih. Kemudian saya akan masuk ke argumen saya. Kita ketahui bahwa lemahnya jalur undangan, dia hanya menerima siswa-siswa yang lulus tahun ini saja. Berbeda dengan halnya jalur tertulis, yang mereka akan menerima anak-anak yang sudah lulus pada 3 tahun yang lalu. Itu artinya masih membuka peluang bagi mereka untuk ingin meningkatkan persaingan antar siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian tidak hanya itu, jalur undangan pun terkadang menjatuhkan mental siswa. Karena kenapa? Kita tahu apabila ada siswa yang memiliki nilai yang lebih tinggi, kemudian ada anak yang tidak lebih rendah nilainya, kemudian anak tersebut yang lebih rendah masuk ke universitas yang diinginkan, kemudian siswa dengan nilai tinggi tersebut tidak masuk, tentu akan menjatuhkan mentalnya. Karena kenapa? Dia akan beranggapan bahwa dia percuma untuk belajar selama 3 tahun dengan nilai yang tinggi tersebut. Dan kami tegaskan sekali, kami sangat tidak setuju pada topik kali ini bahwa jalur undangan lebih meningkatkan persaingan atas siswa di sekolah. Terima kasih. Ya, terima kasih pembicara kedua dari Bapak. Semakin hangat nampaknya perdebatan ini. Kami persilakan pembicara ketiga dari tim Pro mungkin akan menanggapi atau menyangka beberapa argumentasi yang disampaikan oleh tim kontra. Kepada Albert Alberto, kami persilakan untuk menyampaikan argumentasi selama 3 menit, dimulai dari sekarang.
Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Dewan juri yang terhormat, pihak kontra yang kami banggakan, serta hadirin yang berbahagia. Saya sebagai pembicara ketiga dari tim pro ingin menyanggah pendapat dari tim kontra. Kami menyatakan bahwa mohon limitasi dan mekanisme yang telah kami berikan itu dikaji, mohon diperhatikan lebih dalam lagi agar tidak terjadi kesalahan dalam berpikir, sehingga pendapat yang Anda sampaikan pun akan lebih baik. Menurut kami, jalur undangan itu dapat meningkatkan persaingan antar siswa di sekolah. Mengapa? Pertama, jalur undangan yang telah kami tentukan hanya untuk mereka yang memiliki tingkat prestasi tertentu. Nah, oleh karena itu, universitas memiliki kualifikasi, memiliki kualifikasi tertentu untuk menentukan siswa mana yang berhak masuk, siswa mana yang layak masuk. Semakin tinggi tingkat kualifikasi yang ditentukan oleh universitas tersebut, maka kualitas siswa yang masuk akan semakin baik pula. Maaf, belum. Kemudian yang kedua, jalur undangan merupakan promosi dari pemerintah. Maaf, belum. Pemerintah yang membiayai perkuliahan dari siswa tersebut. Maka ini akan meringankan. Ya, silakan. Bagaimana sistem jalur undangan di tingkat nasional maupun internasional, karena dari jalur undang-undang yang sebenarnya jalur undangan yang dikhususkan untuk masuk perguruan tinggi negeri adalah lewat PTN. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menanggapi dari sanggahan dari pihak kontra. Kami menyatakan di sini, kami membuat limitasi tertentu dan mekanisme yang baru. Maka kami berhak menentukan mekanisme apa yang akan kami berikan. Sekian dan terima kasih. Saya akan melanjutkan argumen saya. Nah, dari sisi psikologi, siswa yang akan meningkatkan motivasinya dalam belajar untuk meraih prestasi-prestasi, sehingga mereka dapat kita dalam jalur undangan. Kemudian dalam anggaran penerimaan dan belanja negara, alokasi untuk pendidikan adalah yang paling besar. Maka sebagai tim pemerintah, kita harus menggunakan dana itu dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kami mendukung mosi ini. Kami menyatakan, semakin gencar bangsa Indonesia mencari dan membangun pribadi siswa, maka akan semakin baik pula kualitas sumber daya manusia Indonesia. Coba kita telah dalam nurani kita masing-masing. Apakah kita tidak mau memiliki generasi muda yang lebih baik lagi di masa yang akan mendatang? Sekian dari kami, terima kasih. Ya, waktunya habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan tim kontra bicara ketiga, yaitu Vera Francisca, menyampaikan argumentasi selama 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai pembicara ketiga dari tim kontra akan menguatkan argumen yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim kami. Sebelum memasuki argumen kami, terlebih dahulu saya ingin menyanggah apa yang telah dikatakan oleh saudara dari tim pro. Pembicara pertama mengatakan jalur undangan masuk perguruan tinggi meningkatkan persaingan antar siswa berprestasi di sekolah. Dewan juri yang saya hormati dan tim pro yang saya sayangi, jika saudara menyampaikan argumen tersebut, berarti ini terjadi ketidakadilan antar siswa di Indonesia. Berarti saudara undang-undang, maka argumen saudara tidak kuat dan tidak jelas. Baik, di sini saya akan masuki argumen ketidaksetujuan kami terhadap topik kita pada siang hari ini, karena jalur undangan masuk perguruan tinggi hanya untuk peringkat 1 sampai peringkat 5 di kelas saja, dengan syarat grafik nilai harus selalu meningkat. Dewan juri yang saya hormati, dari hal itu sudah membuktikan bahwa jalur
akan menjawab untuk persyaratan masuk jalur undangan untuk peringkat 1 dan peringkat 5 sudah memang tertulis persyaratannya, karena di sekolah kami SMK menerima seperti itu. Jika ada siswa yang ingin mendapatkan jalur undangan harus peringkat 1, ya silakan. Namun apakah sama mekanisme dari setiap satu sekolah maupun sekolah lainnya, dari satu provinsi dengan provinsi yang lainnya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menyelesaikan argumen saya terlebih dahulu, dan atas instruksi saudara akan dijawab di bagian akhir, karena kami sudah menyiapkan jawaban terhadap pertanyaan saudara. Baik, di sini saya akan melanjutkan argumen kami bahwa jalur undangan ini, saya tadi kami katakan bahwa tidak meningkatkan persaingan antar siswa. Justru dengan adanya jalur undangan ini membuka peluang kemungkinan kecurangan yang terjadi pada sekolah-sekolah dengan menaikkan nilai rapor siswa agar nama sekolah tersebut dinilai oleh universitas perguruan tinggi baik. Dan Dewan Juri yang saya hormati, lebih baik kita menggunakan jalur SBMPTN. Karena apa? Karena seluruh siswa bisa mengikuti seleksi tersebut. Nah, baru muncullah persaingan sehat antar siswa untuk dapat mengikuti jalur ini. Dewan Juri yang saya hormati, lebih baik kita juga meningkatkan persaingan antar siswa dengan melakukan dalam tes tertulis dengan menuangkan hasil pembelajaran yang kita dapatkan selama di sekolah dengan dalam hasil tertulis. Baik, di sini kami tegaskan kami tidak setuju dengan topik kali ini. Terima kasih. Selanjutnya langsung ditutup dengan simpulan yang akan disampaikan oleh tim kontra. Simpulan oleh Handi Jovian selama 2 menit dimulai dari sekarang. Baiklah, terima kasih. Sungguh menarik mengapa dari tadi kami hanya memberikan batasan jikalau jalur undangan hanya untuk SNMPTN dan SBMPTN, karena kita sebagai seorang siswa yang baik kita mengacu kepada undang-undang yang tersurat, dan mekanisme baru yang diberikan oleh tim pro saya rasa tidak cukup kuat faktanya yang terjadi di lapangan. Karena itu merupakan sebuah mekanisme baru yang belum bisa kita kategorikan berhasil, dan kita tahu bersama bahwa SNMPTN merupakan jalur undangan yang tertuang dalam undang-undang, bukan jalur baru yang hanya sebatas pemikiran tapi tidak ada di dasar negara kita. Selanjutnya, argumen pidato penutup dari saya adalah dari tim pro mengatakan bahwa hanya akan membatasi siswa yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Bagaimana dengan siswa yang memiliki prestasi hanya di juara kelas, hanya di tingkat kota, tingkat provinsi dan kabupaten? Ini muncul ketidakadilan sesuai dengan Pancasila tadi. Ini merupakan keadilan yang terjadi dengan hanya mengharapkan juara di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, kami akan memberikan solusi, karena dari mekanisme tadi yang disebutkan tim pro bertolak belakang dengan kejadian yang terjadi dewasa ini. Karena berapa banyak siswa yang ingin lulus dan melanjutkan jenjang sekolah mereka ke tingkat perkuliahan, apakah sebanding dengan lomba-lomba yang dilaksanakan oleh tim pemerintah sendiri? Ini merupakan sebuah hal yang bertolak belakang dengan argumennya sendiri. Dan solusi dari kami yang dapat kami berikan adalah kami akan tetap percaya memegang teguh kepada undang-undang, karena telah diatur dalam undang-undang dengan jalur undangan SNMPTN. Dan untuk siswa SMK kami batasi bahwa mereka bisa untuk melanjutkan atau mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan berusaha dengan baik. Berarti bukan jalur undangan tujuan utama dari seorang siswa. Sekali lagi kami tegaskan kami tidak setuju dengan topik kali ini. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat siang. Iya, dari simpulan dari tim kontra. Sekali 2 menit. Selanjutnya kami persilakan tim pro untuk menyampaikan simpulan oleh Rizky Junardo Sandi dalam waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Dewan Juri yang terhormat, jika kita ingin meningkatkan motivasi siswa, maka kita harus memberikan apresiasi kepada mereka. Maka dari itu, kami dari tim pro akan memberikan dan melaksanakan jalur undangan masuk perguruan tinggi ini bagi siswa berprestasi sesuai dengan mekanisme yang telah kami berikan tadi. Dan sangat jelas, jika dari awal tim pemerintah tidak menjelaskan, tim kontra maksud kami tidak menjelaskan bagaimana mekanisme yang mereka berikan sehingga mereka menolak mekanisme yang telah kami jelaskan tadi dari berbagai. Kedua, kami telah menjelaskan di dalam definisi kami bahwa jalur undangan ini adalah jalur khusus yang mempromosikan dan pemerintah langsung mempromosikan siswa tersebut untuk masuk ke perguruan tinggi
yang sangat terlambat menurut kami karena mereka memberikan solusi di akhir perdebatan kali ini yang berbahagia. Maka kami tidak dapat menerima solusi yang telah mereka berikan. Maka dari itu, kesimpulan dari tim kami telah menjelaskan pertama adalah dampak kedepannya adalah memotivasi siswa berprestasi, bukan hanya dari ajang nasional, bukan hanya dari ajang-ajang di sekolah saja, tapi juga di ajang provinsi, nasional dan internasional. Kemudian kami juga menjelaskan dari segi ekonomi, dan kami juga menyediakan sebagai tim pemerintah menyediakan beasiswa kepada siswa tersebut. Dan dari dampak psikologinya adalah masa-masa remaja untuk membentuk sikap disiplin mereka agar mereka dapat terpacu untuk meraih prestasi lebih lagi. Maka dari itu, menurut kontemplasi tim pemerintah, kami menyatakan bahwasanya mosi ini dapat kami terapkan karena ini adalah apresiasi pemerintah untuk memberikan siswa berprestasi jalur